selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar Malam. hari ini? Baik ya, sehat-sehat semua. Nah, oke, pada hari ini adalah pertemuan pertama kita di bulan ini. Jadi, karena pertemuan pertama, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayangnya. Jadi, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Santapane dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat yang sering hangat disapa Anggi. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Bank Sentral. Nah, pertama-tama Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak Bank Sentral itu apa? Ada yang tahu? Gak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, Bank Sentral itu apa sih? Dari segi pengertiannya, Bank Sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah atau negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan juga menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Nah, Bank Sentral ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilitasan nilai uang yang ada di Indonesia. Jadi Bank Sentral ini sebagai induk bank atau satu lembaga bank yang memiliki satu tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang ada di negara tersebut. Contohnya kita di Indonesia. Kemudian dia juga menjaga stabilitas sektor perbankan dan menjaga tingkat inflasi. Kemudian Bank Sentral juga memiliki tugas. Nah, tugas Bank Sentral itu ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, ini mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran itu dalam satu bank tentu memiliki sistem pembayaran tertentu. Ada 2 sistem pembayaran, yaitu ada sistem pembayaran tunai dan ada sistem pembayaran non-tunai. Nah, Bank Indonesia ini hadir untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem-sistem yang ada di dalam bank tersebut. Itu tugas dari Bank Sentral. Kemudian yang ketiga, dia juga mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, kita ketahui di Indonesia ini banyak bank-bank yang ada. Contohnya ada bank milik negara dan ada bank swasta. Nah, dari seluruh bank ini, Bank Indonesia hadir untuk mengatur dan mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia. Itu adalah tugas dari Bank Sentral. Nah, itu ada tugas. Bank Sentral juga memiliki wewenang. Nah, wewenang Bank Sentral itu juga ada 3. Yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Jadi, Bank Indonesia menetapkan kebijakan, berarti dia juga berwenang untuk membuat kebijakan tersebut. Hanya Bank Indonesia yang berwenang membuat kebijakan tersebut. Tidak ada bank lain yang bisa membuat kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, dia juga berwenang untuk mengatur sistem pembayaran. Jadi, karena Bank Indonesia ini adalah lembaga utama atau lembaga induk, kemudian yang ketiga, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi Bank Sentral. Nah, sebelum kita masuk di sini, dari pengertian Bank Sentral sampai wewenang Bank Sentral, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang ingin dipertanyakan? Oke, pahamnya. Karena sudah paham, mari kita lanjut ke fungsi Bank Sentral. Nah, selain
Bank sentral memiliki tugas dan wewenang. Bank sentral juga itu memiliki fungsi di Indonesia, khususnya ya. Jadi fungsi Bank Indonesia itu atau Bank Sentral di Indonesia fungsinya sebagai bank sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23D yang mengatakan kalau sebuah negara punya sebuah bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan kemandiriannya diatur dalam undang-undang. Jadi bank sentral itu hadir di dalam suatu negara tidak sembarang hadir, tetapi sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap susunan, kedudukan, dan kewenangan dan setiap tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh bank sentral itu terdapat dalam undang-undang, jadi tidak sembarangan. Nah, fungsi bank sentral itu juga ada 3, semuanya berkaitan aja, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kembali lagi kepada tugas dan wewenang yang ada di bank sentral tersebut. Nah, kemudian ada sistem pembayaran. Nah, sebelum kita melihat pengertian sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Oke, untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita menyimak sama-sama video yang gue akan tampilkan. Ananda sekalian, jika Ananda memperhatikan gambar yang di layar, Ananda dapat melihat di sana terdapat uang dan juga beberapa kredit card dan debit card. Nah, dalam sistem pembayaran, uang, kredit card maupun debit card berperan sebagai alat pembayaran. Baik uang maupun card menjadi alat pembayaran tentu diatur oleh suatu undang-undang serta diawasi oleh suatu lembaga. Nah, kesemua inilah yang membentuk suatu sistem pembayaran. Sama halnya dengan saluran darah dalam tubuh manusia. Semakin lancar saluran darah tersebut, darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan tubuh akan tersalurkan ke seluruh tubuh dan badan menjadi sehat. Begitupun halnya dengan sistem pembayaran dalam perekonomian. Lancarnya sistem pembayaran akan meningkatkan efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara. Lantas, apa sih yang dimaksud sistem pembayaran itu? Sebelum masuk ke pengertiannya, perlu Ananda ketahui bahwa sistem pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Kedua jenis pembayaran ini mempunyai perbedaan yang mendasar yang terletak pada instrumen yang digunakan. Kalau yang tunai menggunakan uang, sedangkan non-tunai menggunakan kartu kredit, cek, giro, maupun uang elektronik. Nah, saat ini sistem pembayaran non-tunai sedang berkembang sangat pesat. Kita dapat melakukan transaksi dengan menggunakan ATM, bahkan dengan bank-bank yang berbeda. Kesemua lembaga perbankan saling berintegrasi membentuk sistem pembayaran yang cepat dan efisien. Jika kita lihat dari definisinya, sistem pembayaran itu adalah suatu sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Atau lebih singkatnya dapat kita definisikan sebagai cara memindahkan uang dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah alatnya. Ya, jadi untuk melakukan transaksi pemindahan dana tentu harus ada alatnya. Baik alat pembayaran yang berbentuk tunai seperti uang maupun yang non-tunai seperti kredit card, debit card, maupun melalui internet banking atau mobile banking. Kemudian,
Alat pembayaran tersebut digunakan dengan suatu aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan, baik seperti lembaga keuangan bank, bukan bank, penyelenggara transfer dana, maupun bank sentral. Nah, mungkin dari Ananda sekalian ada yang pernah ikut orang tua ke bank untuk menarik uang dari ATM. Nah, ketika Ananda ingin menarik uang di atas 5 juta, itu harus melalui prosedur penarikan di teller, tidak bisa melalui ATM. Kemudian apabila orang tua Ananda pernah melakukan investasi saham di pasar modal, ketika mereka ingin mencairkan uangnya, itu memerlukan proses kurang lebih sekitar 1-3 hari. Nah, hal ini dilakukan guna untuk membatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan, seperti resiko kredit, likuiditas, operasional, maupun resiko lainnya. Nah, disinilah peran dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran dari sistem pembayaran di negara Indonesia. Kita masuk ke contoh kasus. Di sini suatu lembaga dalam sistem pembayaran yaitu Indo-Sterling mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan kerugian hampir 49 triliun. Nah, siapa yang mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu Bank Sentral sebagai penjaga kelancaran sistem pembayaran. Salah satu langkah yang sudah diterapkan Bank Sentral adalah dengan menetapkan suatu sistem pembayaran yang real time atau dikenal dengan nama RTGS yang meningkatkan keamanan dan kecepatan dari sistem pembayaran itu sendiri. Oke, dari video tadi, apakah kalian paham? Paham, Bu. Nah, oke. Dari sistem pembayaran tadi ada 2, yaitu sistem pembayaran secara tunai dan non-tunai. Nah, kita ketahui sistem pembayaran tunai itu seperti uang kertas dan uang logam. Jadi uang yang pembayaran tunai itu kayak uang yang secara fisik kita pegang. Dan pembayaran non-tunai itu adalah seperti kredit card, debit card, atau contohnya kayak ATM dan segala macam. Itu adalah sistem pembayaran secara non-tunai. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Berarti Ibu yang bertanya ya? Oke. Setelah menyimak video tadi, itu pada saat suatu bank memiliki kegagalan atau suatu bank gagal dalam transaksi, siapa yang bisa mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah bank tetangga, ataukah bank swastanya, ataukah bank apa? Ada yang tahu? Silakan open mic. Ada yang tahu? Oke, yang mengatur kebijakan itu ya adalah Bank Indonesia sendiri atau selaku bank induk yang ada di Indonesia menurut fungsinya dan menurut tugas dan wewenangnya, yaitu untuk mengatur sistem kelancaran sistem pembayaran. Nah, itu fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Sentral tersebut. Nah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini saja. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari anak-anak sekalian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian serap, bisa kalian gunakan. Siapa tahu besok-besok kalian sudah ada punya rekening, punya kartu kredit dan segala macam, jadi tidak bingung, oh ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk ini, seperti itu. Jadi setidaknya kalian paham dasarnya Bank Sentral di Indonesia itu tugasnya apa sih, fungsinya apa sih. Jadi pada saat kalian mungkin
ada yang bercita-cita di Bank Indonesia, siapa tahu ya. Jadi bisa langsung ke sana dan pasti tahu, oh tugas Bank Indonesia seperti ini, tugas wewenang Bank Indonesia seperti ini, dia memiliki hak seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di minggu depan. Dadah.